Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, para hamba Tuhan, dan seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita boleh datang di hadirat Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh, sehingga hari ini persekutuan ini akan boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menyelesaikan seluruh pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita datang dengan penuh kerinduan. Saya mengundang seluruh hamba Tuhan dan umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita datang di hadirat Tuhan hari ini. Kita mau menghidupi setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan, menghidupi setiap kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Dan katakan dengan jujur, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena roh Tuhan yang menuntun hidup kita, memberikan kita kekuatan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Haleluya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan karena saudara yang dikasihi Tuhan, satu kesempatan diberikan Tuhan pagi hari ini bagi kita untuk boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Datanglah dengan jujur, dengan ikhlas di hadapan Tuhan untuk boleh mempersembahkan hidup. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur, yang sangat beruntung di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada di tengah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pergunakan waktu yang ada. Mari kita raih tangan Tuhan hari ini, sehingga kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Katakan bagi Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Yesus
Mari kita sama-sama mulai ibadah kita dengan doa. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Seluruh umat Tuhan dan hamba Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengundang masa hadirat Tuhan untuk boleh hadir memenuhi persekutuan kita hari ini, memberkati dan bahkan mengurapi seluruh anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Di akhir pujian kita, Bapak Sintua de Hutagalung akan memimpin kita berdoa. Haleluya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, katakan firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, tukang berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah kami yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Engkaulah perisai di dalam hidup kami Tuhan. Ketika datang badai menerpa seluruh kehidupan kami, maka kami akan menjadi kuat bahwa kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan, ibadah kami sesi yang kedua ini Tuhan, nama-Mu layak ditinggikan, nama-Mu layak diagungkan, nama-Mu layak dimuliakan melalui ibadah persekutuan kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, selidiki di setiap hati yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, yang selalu memperhatikan di setiap langkah kami Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sejenak kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu baik Tuhan memberikan kasih setianya bagi setiap orang. Saya percaya saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak mengalami tantangan, persoalan. Bahkan hati kita sering mendukakan hati Tuhan. Bahkan pikiran kita sering menentang segala keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi hari ini kita datang dalam rumah doa ini, pastikan bahwa engkau dan saya akan boleh menerima anugerah Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, ketika engkau benar-benar datang di hadapan Tuhan, maka datangan Tuhan yang penuh kuasa akan boleh menyelesaikan seluruh pergumulanmu. Ketika saya belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya boleh belajar daripada pemazmur saudaraku. Di sana boleh saya simpulkan dalam pikiran saya, ada hal yang sangat luar biasa
Ketika Daud ini menjadi orang yang muda, dia boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Karena saya percaya tidak ada persembahan yang bisa dibawa kepada Tuhan, karena dia adalah seorang gembala. Tetapi Tuhan tidak menuntut hal persembahan dari hidupnya, sehingga dia boleh mampu bersyukur. Dan ketika dia diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa, dari seorang gembala, dari seorang yang hina, diangkat menjadi seorang raja yang besar. Dia mampu menunjukkan jati dirinya. Dia mampu bersyukur di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan. Tidak ada raja yang dicatatkan di dalam Alkitab, bahkan dia dikatakan di sana adalah raja yang sangat bermurah hati, mempersembahkan hidupnya. Demikianlah kita hari ini, ketika kita diberkati oleh Tuhan, mari kita datang membawa hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Di hadirat-Mu aku menunggu, di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, dan kami bergumul Tuhan, kami mendapat tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, katakan ku bergumul, mendapat tangan-Mu, sampai ku dapat kemurahan-Mu Tuhan, sampai ku dapat kemurahan-Mu di setiap waktu. Sekali lagi katakan, pada firman-Mu
yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu hari ini kita akan boleh bersuka cita. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Saya mengundang seluruh hamba Tuhan dan umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dinahu pikir ganup ari, dopak sudena si dalanaki. Saya hutimbangi jala huruji, rahis nisi dalanaki. Haleluya. Aku pikir garuh hari, dopak sudah nasi dalam hati. Saya timbangi jalan uji, manis nisi dalam. manangise nasomanahan. Manise naso manahan, satu di ujung naik. Saya itu nama Jakarta, Rodi Saleh Dilek. alani ale Tuhan. Aladi ale Tuhanku, sanjang sumberina aku. Saya undang loa sautar lala. Kuasa utarlala, tinggal di pamer pada. Ayo bola utar tuju. Ayo bola utar tuju, syarat kerungan dan pemilih. Alani pemilih topi, rumah saya sorong. Ayo utar kunjung au sonari. Ujung saunari, di bagas sampai pilon. Ala satu roa pulang. Sukacita saudaraku. Haleluya. Kita akan lebih lagi bersorak bersuka cita memuji Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Pur alogo nang galumbang haba-haba pe, lau makarop soluku nang manosak pe. Nang pola be mabir hita ay Tuhan Yesus naga bidong hata. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus telah hidup.
kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari datang, bawalah persembahanmu yang terbaik. Karena kita percaya saudaraku, apa yang kita beri maka Tuhan akan melimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat setiap usaha dan pekerjaan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendirian. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang-orang yang memberi di hadapan Tuhan, karena dia akan mendapatkan balasan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, warta gereja sepanjang minggu ini, yang pertama ibadah malam sudah berakhir untuk tahun 2020 dan digantikan dengan latihan-latihan Natal.
Yang kedua, Natal bersama hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 masuk pukul 18 WIB. Puji Tuhan. Itulah pengumuman bagi kita supaya kita boleh sama-sama memperhatikan dan kita boleh sama-sama mengerjakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati pikiranmu, bejana hatimu untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta kita akan menaburkan firman Tuhan, sekaligus nanti akan memimpin kita berdoa dan mengakhiri doa di dalam doa berkat. Saya mengundang hamba Tuhan dan seluruh umat boleh bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku. Benar Tuhan, Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, Yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitmu, pulihkan jiwamu. Mujizat masih ada bagimu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap boleh menyertai, menjagai kehidupan kita, melihara hari-hari kita. Kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan November ini, saudara. Minggu depan kita sudah masuk di minggu Natal yang akan boleh kita peringati, yang akan boleh membuat kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Natal itu membawa kabar gembira bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Itu boleh kita syukuri. Tetap kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan tetap tercurah bagi kita sampai Maranatha Tuhan datang. Terlebih ketika kita boleh mau melewati tahun 2020 ini, memasuki tahun 2021, yang kita percaya hanya Tuhan menjadi penolong dan gembala kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saya akan baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kita hidup di dalam lingkaran anugerah Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan.
kita telah sesungguhnya diperlengkapi oleh Tuhan dengan otoritasnya, dengan kuasa dari surga yang akan boleh menemani kita hidup berjalan di dunia ini, memenangkan setiap pertandingan kehidupan. Itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya, saudara. Ketika saudara boleh dipilih, dipanggil, kita diperlengkapi, kita dibentengi, kita dipelihara, ya. Jadi sebenarnya kita hidup dalam lingkaran anugerah Tuhan. Kalau kita boleh kembali kepada sejarah penciptaan, ketika manusia yang pertama Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di Taman Firdaus, di Taman Eden. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata kepada mereka berdua, engkau punya hak dengan segala otoritasmu terhadap taman ini. Hanya satu, jangan kau pergi dan jangan kau makan buah yang di tengah taman itu. Mereka punya hak. Buktinya saudara kasih dalam Tuhan, mereka Adam dan Hawa bisa leluasa berbicara kepada setiap binatang hewan di sana. Mereka lah yang menamai setiap hewan itu. Mereka lah yang menamai setiap pohon itu. Mereka bebas mengelola di sana. Apapun yang mereka kerjakan sebenarnya Tuhan izinkan di sana. Tapi satu hal, jangan engkau terpaut pandanganmu dan jangan coba pegang dan makan buah yang ada di tengah taman itu. Mereka mencoba melampaui batas wewenang yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka mencoba menggeser batas ketetapan yang dibuat oleh Allah kepada mereka. Jadilah dosa itu dosa yang pertama oleh Adam yang pertama. Sehingga mereka yang sudah hidupnya sesungguhnya di dalam lingkaran anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, dengan segala kekayaan Tuhan yang ada di Taman Eden itu, mereka harus angkat kaki dari situ. Mereka diusir dari Taman Eden untuk boleh hidup sebagai manusia biasa. Engkau akan berjelih lelah mencari makananmu, katanya kepada Adam. Engkau akan sakit ketika engkau bersalin, katanya kepada Hawa. Perutmu akan menjadi kakimu, katanya kepada ular. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi, yang boleh kita lihat dari sejarah Alkitab ini. Bahkan ketika Israel boleh keluar dari tanah Mesir, berjalan di tanah gurun, firman Tuhan mencatat mereka dikelilingi oleh bala tentara surga Allah. Siang hari ada embun yang menutupi mereka supaya terik matahari tidak membuat mereka keringat berjalan. Malam hari ada api kemuliaan Tuhan berjalan di depan mereka supaya mereka tidak pernah tersandung. Bahkan ular beludak pun tidak akan menggigit mereka di padang gurun yang sangat ganas itu. Hanya kata firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan, ikutilah ketetapan hukum yang telah kusampaikan kepadamu, katanya. Berulang-ulang Tuhan firmankan. Tapi mereka mencoba terus melanggar batas-batas yang telah dibuat oleh Allah bagi mereka, sehingga mereka jatuh kepada kehidupan yang susah dan yang sulit. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara pun ketika kita dipanggil kepada pemberitaan firman Tuhan ini, sesungguhnya kita sudah ditempatkan Tuhan hidup di dalam lingkaran anugerah Tuhan, di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, tetapi tetap dengan segala ketetapan, dengan segala hukum, dengan segala kewajiban yang dibuat bagi kita untuk boleh kita lakukan, yang sesungguhnya pun itu adalah untuk keselamatan kita, untuk menjaga berkat yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Itu sebenarnya bukan sebatas hanya peraturan yang menunjukkan kekuasaan Tuhan, bukan. Tapi peraturan, hukum, ketetapan, kewajiban yang diberikan oleh Allah sesungguhnya
untuk menjaga, membentengi anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sesungguhnya itu Bapak Ibu. Kalau engkau diberkati, kalau roti makananmu diberkati, kalau lumbung penyimpanan hartamu diberkati, sesungguhnya Tuhan mengatakan engkau hidup di dalam firman Tuhan supaya itu terjaga dengan baik. Untuk keselamatan kita, untuk berkat kita kekasih di dalam nama Tuhan. Kitanya yang seperti Israel ini dan Adam dan Hawa tadi, kita yang sering mencoba menggeser. Di dalam kitab Hosea, firman Tuhan mengatakan Israel mencoba menggeser patok-patok ketetapan yang telah dibuat oleh Allah, sehingga mereka sesungguhnya pada zaman itu mereka mempunyai harta melimpah, tetapi firman Tuhan mencatat Allah mengambil harta itu dari mereka, membiarkan mereka hidup melarat karena mereka sudah menggeser batasan-batasan itu. Mereka tidak mau lagi hidup dalam lingkaran anugerah Tuhan, yang di dalam lingkaran itu tadi ada pasukan bala surga Allah yang boleh menjagai setiap umat-umat Tuhan. Ada firman-Nya yang boleh membentengi setiap kita, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan. Demikian kehidupan kita tadi. Kalau kita lihat tadi Adam dan Hawa, Allah mengatakan lomom di sini, bebas engkau, berkreasi engkau di situ, tapi di dalam batasan itu. Tidak seperti peraturan dunia ini yang terlalu meratai, membuat kita tidak bisa bergerak menurut kreasi kita, saudara. Sesungguhnya orang yang hidup di dalam lingkaran Allah bukan berarti orang yang terkungkung. Orang yang percaya, orang Kristen bukan orang yang hidupnya dibatasi dengan luar biasa, bukan sebenarnya. Kalau sudah menjadi Kristen, kalau sudah menjadi orang percaya, kalau sudah menjadi hamba Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, bukan seperti itu sebenarnya. Allah hanya menempatkan kita dalam tempat yang berbeda. Bukan berarti kita dijerat, dikungkung oleh hal-hal yang membuat kita sesungguhnya membosankan. Sama dengan Adam dan Hawa tadi. Sukamu di situ, tapi jangan ini ya katanya. Bapak Ibu, kita pun di dalam kehidupan ini seperti itu. Kita pun dalam kehidupan ini, saudara pun dan saya, ketika dipanggil oleh Tuhan, kita masuk dalam lingkaran anugerah Tuhan tadi, kita bisa berkreasi sesuka kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang membangun kehidupan kita. Tetapi kita harus boleh mematuhi. Firman Tuhan tadi mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang percaya, saudara saya yang sudah dipanggil tadi kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jagalah, jangan ada yang mencoba menghindar, lari, menjaga jarak dari kasih karunia Tuhan. Akibatnya patah, saudara. Kalimat yang terakhir tadi dari ayat yang ke-17 dikatakan, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tuhan mengatakan, no way, pintu sudah tertutup, tidak ada lagi. Itu yang terjadi kepada Esau, yang kita tahu ceritanya. Oleh karena perutnya yang tidak bisa dikendalikan, hanya perkara perut, kelaparan dia. Adiknya pas memasak kacang merah, lalu dia menjual hak kesulungannya, yaitu sebagai sekangan anak sulung, berkat Tuhan yang luar biasa. Dijualnya hanya sepiring nasi. Dia tidak sadar, sepele menurut dia, tapi fatal, saudara. Sangat fatal. Akibat dari kemudian hari diterimanya, dia menangis meraung-raung kepada ayahnya. Surti Bapak Na.
Yakub. Beraung-raung dia. Bapak, apakah enggak ada lagi berkat untukku? Masa enggak ada lagi berkat yang lain? Yang orang berpuang, bapak orang, ibu sudi. Dina bagianmu, belau mah. Enggak ada lagi, saudara. Itulah dicontohkan oleh firman Tuhan ini bagi saudara dan saya kekasih di dalam nama Tuhan. Menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan dalam lingkaran Allah. Saya katakan tadi, kenapa Allah membuat kita menempatkan kita di dalam lingkaran itu? Karena dia tahu iblis itu tidak pernah berhenti. Dunia ini tidak pernah berhenti. Dia terus akan mencoba dan mencoba. Dia tidak akan pernah mengatakan bosan. Saya dan saudaranya yang mengatakan bosan. Ibarat kita bosan. Mendengar firman Tuhan agak lama sedikit bosan. Ya, ibadah malam pun kita bosan, ibadah aja terus. Padahal ketetapan itu sebenarnya dibuat oleh gereja dari hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh menjagai kehidupan kita, untuk boleh meyakinkan hidup itu berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita bosan, iblis itu tidak pernah bosan, saudara. Sampai jatuh, sampai lumat, sampai habis. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sadari kehidupan kita di hari-hari ini. Mari kita sadari, Tuhan mau menginginkan kita terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam lingkupan anugerah Tuhan. Apa yang telah Tuhan firmankan, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, bukan berarti engkau tidak bisa lagi kemana-mana, engkau menjadi terkungkung, engkau menjadi orang yang kuper, kurang pergaulan. Bukan. Justru orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Karena kapanpun dan dimanapun dia bisa beradaptasi, dia bisa masuk, dia aman. Karena dia dipelihara dengan baik. Kitanya yang tidak memahami itu. Kitanya yang memikir itu adalah hal yang sangat menjengkelkan, membosankan, mengikat. Apa sih gereja? Kalau kita kaitkan dengan dunia, coba. Ketika kita menjadi pegawai di dalam suatu perusahaan, engkau melanggar SP1, SP2, pecat. Hai para mahasiswa, ketika engkau mencoba melawan apa kata dosenmu, yakinlah nilaimu E. Betul atau betul? E nilaimu. Betul pun kau jawab itu E. Itulah dunia. Ketika kau tidak mencoba, ketika kau mencoba tidak mengetahui peraturan yang dibuatnya. Di kampus, di perusahaan, di mana? Ketika kita mencoba melawan, keluar Mei. STM aja seperti itu kan, 3 kali nggak datang ibadah pecat. Itulah dunia, saudara. Tapi di dalam Tuhan berbeda, sangat luar biasa. Allah terus memberikan ruang dan waktu bagi kita sampai kita memahami selama kita hidup. Sampai kita memahami selama kita hidup. Kalau kita tidak memahami, kita sudah mati, selesai. Pintu tertutup. Jadi coba bandingkan itu, saudara. Bandingkan cara dunia membuat peraturan dengan Tuhan membuat peraturan. Mana lebih bagus? Mana yang kejam? Peraturan Tuhan yang melalui organisasi gereja kah yang kejam atau peraturan dunia? Itu yang perlu kita pahami, saudara. Padahal tadi itu dibuat hanya untuk memelihara berkat yang telah Tuhan titipkan bagi saudara. Asa ho doho dipasu-pasui, asa sorang dogolum, asa sorang doho takapi no parmu, asa marlas diroha doho, bedai debata, sudah kahatanai aturan nai, dak naga biasa makoho. Alai, karena kita tidak mengerti, kita mencoba, kita membiarkan iblis itu masuk di dalam celah pikiran kita menggeser itu. Terbuang harwa, tersungguh dia harwa. Kau geserlah sikit-sikit, kau geser sikit-sikit,
Tidak langsung digeser, saudara. Tidak seperti jalan dua arah, langsung terbang ke sebelah. Enggak, pelan-pelannya digeser. Dan engkau tidak sadar, engkau sudah lari dari jalur, dan hidupmu tidak lagi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hati-hati kita, saudara. Keselamatan itu tidak lagi menjadi milikmu, tidak lagi menjadi milik kita, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Jangan lihat ketika hidup itu nyaman-nyaman saja, aman-aman saja dengan berkat, lalu saudara pikir bahwa tetap Tuhan ada di dalammu. Belum tentu. Firman Tuhan mengatakan, ketika orang mengatakan damai, damai, maka disitulah terjadi kesusahan yang besar, malapetaka yang besar. Artinya kenyamanan memiliki itu tidak menjadi jaminan bagimu. Yang menjadi jaminan adalah, adakah roh Tuhan masih tetap hidup bagimu? Adakah firman Tuhan tetap masih bisa berbicara, menegur engkau, mengingatkan, membawa kita berjalan? Jangan-jangan kita sudah meniadakan itu, sudah menutup pintu tentang itu. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan sudah tertutup, tapi kita tidak sadar. Karena perjalanan ini tidak ditentukan karena kenyamanan hidup. Bukan. Hati-hati, kata Paulus. Jagalah, jangan satu orang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, bukan hanya kepada kita, dan mencemarkan, katanya, banyak orang. Kerugian bagi kita dan kerugian bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, supaya kehidupan saudara dan saya tetap terpelihara dalam lingkaran yang telah dibuat oleh Allah. Tadi Paulus mengatakan, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama, di sana dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Sebab itu marilah kita tinggalkan, katanya. Marilah kita tinggalkan, kita beralih. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita tingkatkan. Minggu yang lalu sudah diingatkan bagi kita, supaya kasih karunia itu tetap terjaga, hidup kita boleh terjaga dengan baik, maka kerohanian kita pun akan boleh dibangun terus. Mari kita tinggalkan, kata Paulus, asas-asas pertama, ya, dari ajaran tentang Kristus. Hari Minggu yang lalu diingatkan bagi kita supaya kita jangan berpuas diri, oleh karena berpuas diri dalam kapasitas sebagai orang Kristen yang datang ke gereja, udah selesai. Yang beribadah, yang memberikan persembahan. Itu maksud Paulus di sini. Jangan hanya di situ, berangkatlah, melangkahlah, raihlah hal-hal yang lain. Karena itulah yang membuat lingkaran itu boleh tetap terjaga, kasih karunia itu tetap boleh terpelihara dengan baik, kekasih di dalam nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-11 dan yang ke-12 dari pasal yang ke-6 itu dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang lamban dan menjadi terjatuh. Kita harus move on, kita harus bangkit, kita harus melangkah. Paulus mengatakan dari ajaran tentang asas-asas pertobatan. Bapak, Ibu, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tingkatkan pengenalanmu akan Tuhan dengan terus belajar akan firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhanlah ilmu ditambahkan, kekuatanmu ditambahkan. Jangan hanya di situ.
Jangan hanya seperti ini ibadah ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita boleh mendengarkan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Itu yang boleh Tuhan inginkan bagi kita, saudara. Itu yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kita akan tertinggal. Seperti saya katakan tadi yang sudah berulang-ulang, iblis itu tidak pernah berhenti. Hidup ini kan pertandingan, saudara. Sekalipun kita tadi sudah di dalam lingkaran ini, tapi kan kita harus berjuang tetap untuk hidup di dalam lingkaran ini. Karena ada yang mencoba oknum menggerogoti, membuat lubang-lubang supaya kita keluar dari lingkaran ini. Supaya kita hipnotis, pelan-pelan keluar dari lingkaran itu. Itulah pekerjaan iblis. Jadi kalau kita tidak memahami itu, saudara, kita akan diseret. Kalau kita tidak lebih hebat, kita akan tertinggal. Kalau kita tidak boleh memperbaiki, kita akan tertinggal. Sebuah pernyataan kan ada itu. Harimau akan mencoba larinya setiap hari supaya dia lebih kencang dari korbannya, dari rusa, supaya dia hidup. Rusa pun harus mencoba larinya setiap hari supaya dia lebih kencang dari harimau, supaya dia tidak ditelan. Hidup ini di mana-mana pun bersaing, saudara. Perusahaan pun bersaing, dalam kerohanian pun bersaing, kita pun di dunia ini bersaing. Kalau kita hidup jalan di tempat tidak ada persaingan di situ, udah pasti kita kalah, tidak ada lagi itu, kalah. Perusahaan yang tidak mampu melihat masa depan, berinovasi, pasti kalah, tinggal. Demikian juga dalam kerohanian ini, saudara. Ketika kita tidak melihat kehidupan kerohanian kita yang telah ditempatkan Tuhan di dalam hidup ini, kita akan kalah. Karena tadi kekuatan iblis itu tetap berimprovisasi, berinovasi. Kapan dan di mana engkau akan boleh dikalahkan? Kapan dan di mana engkau dikalahkan? Dia tidak pernah bosan. Tidak. Sampai mati kita tidak pernah bosan itu mengganggu kita. Ingat itu. Kitanya yang bosan. Nah udahlah, capek, bosan. Itu aja pun. Padahal ketika disuruh mati, takut kita. Jangan dulu, aku mau hidup. Tapi kalau hidup untuk menjadi penghuni neraka, untuk apa? Kata firman Tuhan. Dan itu kebenaran, saudara. Dan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Paulus mengatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Kita terus harus boleh melangkah, saudara kasih nama Tuhan. Kita memahami diri kita masing-masing. Bagaimana supaya saya tidak jauh dari kasih karunia Tuhan, tidak apa tadi? Ya, supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Bagaimana supaya roh saya tetap menyala? Bagaimana supaya saya tetap ada di hadapan Tuhan dalam ibadah saya? Kan saya yang tahu, Bapak Ibu yang tahu, pemuda yang tahu. Hah? Betul atau betul? Contoh sederhana saja, ibadah pagi misalnya. Kalau kau belum berhasil dalam ibadah pagi setiap pagi, kan kita yang tahu kenapa nggak berhasil. Itu kehidupan loh, ibadah itu kehidupan, hati-hati. Bukan peraturan gereja itu. Kenapa kau tidak bisa disiplin ibadah pagi? Apakah karena kau terlalu lama tidur? Kan kau yang tahu. Sehingga ngantuk-ngantuk pagi-pagi. Kalau karena itu ya tidur cepat. Kecuali karena pekerjaan ya oke lah, sah. Tapi kalau karena main-main, main handphone, kan kita yang buat itu. Kan kita tahu. Kita yang membuat itu, kita meninggalkan pelan-pelan. Kita biarkan hidup itu terus berjalan seperti itu, pelan-pelanlah kita digeser. Pelan-pelanlah api yang sudah redup itu mati. Tidak lagi redup, mati sudah. Bahasa orang boleh hudungo hatop. Bahasa bolo neng tukar rejo turboy dungo jam tolu.
Bagaimana supaya kau bisa aman berdoa? Boleh sih mondok kau berdoa baru carana. Atau podungo olahraga jo hotok. Bersuap jo. Bersuap unak kolak colok putih. Ngantuk itu saudara. Bikin sabun itu biar maniak otik. Baru melek matanya. Baru bisa kau bernyanyi. Tapi kalau bisa pun kau bernyanyi tanpa itu kan kita yang tahu. Nggak harus seperti itu maksudnya. Kau yang tahu itu. Bagaimana supaya itu terpelihara dengan baik? Halo, Bapak dan Ibu pemuda, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu kehidupan, bukan peraturan itu, bukan. Kehidupanmu itu kehidupan saya. Dan diawi daw ihamu di. Neulombi me pedang ya dang neulahulahuni pedang ihamu ya di. Buat ya buat iho. Lihatlah. Bagaimana ibadah kita boleh tetap ada di gereja ini misalnya. Kan kita yang tahu. Bahasa seorang terlebat, orang membotoi. Bahasa doa asal songonon, orang membotoi. Saya sudah pernah katakan di sini ya. Kebetulan ibu-ibu yang punya anak kecil udah pada kesana mungkin. Bahasa sebuah topo udang segeleng miala sambu kan orang membotoi. Gue dulu untuk kujamonom. Madunga geleng musa tonga jom, ngatonga pitu. Oke? Majamon, ngajam sia. Gak datang lagi ke gereja. Padahal itu bisa selesaikan, saudara. Bisa selesaikan. Kalau untuk urusan lain, bisa kita cepat. Mau jalan-jalan misalnya kan. Mau pesta, cepat kali kita. Bangun. Aja, terlambat kita, cepat. Malamnya ini ngatori ibayan bajuna tu tasna, naik gosok dengan, naik masuk si papsoden, enggak, masuk, di checklist pula itu kan. Kenapa enggak gitu dibuat ke gereja? Kalau anak persoalan, ya kalau anak persoalan, kenapa enggak disediakan dengan baik? Kan kita yang buat itu. Lalu apa alasanmu? Apakah kita terlalu bodoh? Tidak mungkin. Itu yang sering tidak kita sadari, membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita tidak sadari itu tadi, itu akan boleh menjadi kebiasaan hidupmu, menjadi pola hidupmu. Karena itu kau benarkan, alanion. Engkau pikir itu menjadi berkat, tidak. Itu menjadi hukuman. Jangan sampai pintu tertutup katanya tadi. Engkau pencarinya sampai menjujurkan air mata, tidak bisa lagi. Karena kejadian yang berulang-ulang yang membuat apimu itu menjadi mati. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan itu, berkat Tuhan itu seperti pujian kita, tiap hari selalu baru. Tiap hari selalu baru. Baru setiap hari. Itu benar saudara. Hikmatnya baru. Iman kita ditambahkan setiap hari. Ya, karena kita baca firman. Karena kita belajar firman. Kekuatan kita ditambahkan setiap hari. Iya, karena kita mohon. Hikmatmu ditambahkan. Berkatmu ditambahkan. Iya, karena kita diberi kekuatan untuk bekerja. Setiap hari saudara kasih dalam nama Tuhan. Dari mana kita pahami itu dengan baik? Mari kita sadari kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, jagalah, jangan ada seorang pun yang mencoba menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kapan engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Ketika apimu itu tidak lagi menyala. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Paulus mengatakan, jangan imanmu itu ditentukan hikmat manusia, tetapi kekuatan Tuhan. Kita sering berkata seperti kita beriman, padahal bukan. Berjalan di dalam iman, padahal bukan. Hanya karena kepintaran, akal-akalan kita, logika kita. Paulus mengatakan, dengan kekuatan Tuhan, Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Jadi ketika roh kita boleh tetap menyala, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, maka hidup kita
boleh terpelihara dengan baik. Bagaimana supaya rohmu tadi menyala? Lihatlah hidupmu. Saya lihat hidup saya. Lihat masing-masing. Itu bukan peraturan sekali lagi. Bukan. Tidak ada penilaian di situ. Itu adalah hidup. Ibadah itu adalah hidup. Kalau engkau lakukan, hiduplah engkau. Hidupilah itu. Terimalah berkat dari situ. Itu saja. Nalau Yahudi boleh ulahun, nalau Yahudi boleh ulahu kamu. Allah kita mengulahuni. Puji Tuhan. Allah kita mengulahuni. Gudang goda pedauhuk kita inang. Gudang goda mabaik kita manggale. Mabaik kita dau sian holong rohani Tuhan ini. Tada may di bagasan ngulum. Tada. Bololam galeho parrohahon. Bololam sumurut to parrohahon. Bolo Ijalohoro pe hatane Tuhane lumayan dope. Bolo sepa ulo subiki hodo hatane Tuhane ngarepo be. Berarti ngong be api di ho. Ketika firman Tuhan berbicara, kita tidak lagi menerima itu sebagai firman Tuhan. Jangan-jangan api lagi sudah padam, saudara. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-17 boleh saudara baca nanti di rumah, diulang. Akibatnya kalau kita boleh menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Tuhan beri kesempatan yang sama kepada saya dan kepada saudara. Memberi kesempatan yang sama. Tapi ketika kesempatan itu tidak kita ambil, kita tidak pelihara. Seperti Esau cerita tadi. Sampai menangis pun tidak akan lagi katanya. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, kita adalah orang-orang yang tetap semangat. Karena untuk itulah kita datang. Kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita terus kita pergunakan dengan baik. Sekalipun dikatakan tadi ibadah malam tidak ada lagi, oleh karena kalender gereja memang seperti itu, kita masuk di dalam musim Natal. Tetapi doamu, sekutuanmu dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Puji Tuhan. Supaya kita boleh diberhasilkan Tuhan masuk untuk tahun 2021 dengan rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, kita tinggikan Dia kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bersuka cita. Kupuji Kau, oh Tuhan, di baina asini roham.
kita.